kita memang lebih spesifik kimianya itu untuk bidang energi, kesehatan, dan lingkungan, Mbak. Mungkin cewek-cewek nih suka make up, perfume, terus obat-obatan, makanan, sampai material juga, itu pasti di dalamnya ada kandungan kimianya gitu. Project based banget sih di sini karena banyak banget institut dari KIS ini tuh kerjasama sama perusahaan-perusahaan di Korea plus perusahaan-perusahaan lain. Dari 1.200 itu yang hanya diterima sekitaran 120 sampai 140. Halo teman-teman calon mahasiswa, bertemu lagi dengan saya Nedi Laksmita dalam program Jelajah Prodi Universitas Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah jurusan yang sudah tidak asing nih untuk kalian, yaitu adalah kimia. Kalau kita mendengar kata kimia, langsung terbayang ya tentang hafalan rumus, tentang praktikum. Tapi sebenarnya kimia itu dekat banget loh dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan ketiga narasumber yang sudah hadir di studio kali ini, yang juga keren sekali ini, akan membahas tentang apa saja sih yang dipelajari di Kimia UI, dan juga kita akan membahas tentang prospek kerja setelah lulus dari Kimia UI nih. Nah, sudah hadir bersama kita yaitu ada Mas Muhammad Ridwan PhD selaku Ketua Program Studi S1 Kimia UI. Selamat datang, Mas. Iya, dan juga dari kalangan mahasiswa aktif ada Fenida Ramadhani dari Angkatan 2023. Terima kasih sudah datang. Terima kasih. Iya, dan juga dari kalangan alumni yang sudah hadir lewat Zoom, yaitu Hana Rufaidah yang saat ini sedang menempuh pendidikan master di Korea Institute of Science and Technology. Baik, dan juga sudah hadir di studio teman-teman dari SMK, yaitu teman-teman dari SMK Boas 1 Bogor dan juga SMK Ciomat. Di akhir sesi dialog nanti, mereka akan diberi kesempatan untuk bertanya kepada ketiga narasumber yang hadir. Oke, nah langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah, sekarang saya mau bertanya ke Mas Ridwan nih, Mas. Ya, jadi sebenarnya kimia itu bukan ilmu yang asing lagi kan ya, Mas, untuk anak-anak SMK gitu, dan SMA juga dan sederajat. Tapi sebenarnya apa sih, Mas, yang dipelajari para calon mahasiswa di Kimia UI, Mas? Oh, siap. Terima kasih, Mbak Nedi. Jadi kalau untuk kimia yang mungkin dari SMA sudah dipelajari dengan kimia untuk dasar-dasar kimia. Apalagi yang saya ingat kalau untuk di kimia paling saya ingat itu praktikumnya nyampur-nyampur bahan gitu ya, tiba-tiba kebakar ya. Tapi ya selain itu juga kita juga memang mempelajari basic atau dasar-dasar dari ilmu kimia sendiri. Yang mana dasar ilmu kimia itu merupakan salah satu dasar dari keteknikan. Seperti itu. Jadi teknik kimia, teknik bioproses itu dasarnya itu ada di kimia memang. Jadi apa yang kita pelajari di kimia itu ada 5 bidang ilmu kimia sebenarnya kalau ditelisik lagi. Ada kimia organik, kimia anorganik, biokimia, kimia analisa, dan kimia fisik. Jadi dari masing-masing ilmu bidang tersebut itu ada mata kuliah yang masing-masing yang memang mencakup keseluruhan ilmu kimia, dasar ilmu kimia tadi. Jadi kelihatannya, kedengarannya memang wah susah nih. Ternyata enggak juga sih. Nanti mungkin ditanyakan lagi oleh Fenida. Boleh deh nanti tanya sama Fenida ya. Gimana tuh udah ngerasain 5-5-nya. Oke, Mas melanjutkan lagi nih, Mas. Jadi kalau misalnya ada 5 cabang kimia itu sebenarnya apakah itu yang membedakan UI, Kimia UI dan dari universitas lain, Mas? Siap. Kalau untuk membedakan dari Departemen Kimia UI dengan Departemen Kimia ITB, UGM, atau yang lainnya, pertama adalah memang kita memang lebih spesifik kimianya itu untuk bidang energi, kesehatan, dan lingkungan, Mbak. Jadi semua mata kuliah itu, jadi mahasiswa S1 itu kan di tahun pertama, tahun kedua akan belajar basic tentang kimia-kimia yang tadi saya informasikan. Tahun ketiga, tahun keempat udah mulai lebih spesifik. Apalagi untuk lulus biasanya mahasiswa kimia akan disuruh atau diminta untuk melakukan penelitian. Nah, dari penelitian itu nanti masing-masing dosen kami memang ekspertis di bidang kesehatan ataupun lingkungan dan juga energi.
Salah satu contohnya tadi Hana adalah dari energi hidrogen. Jadi pada saat Hana melakukan penelitian sebagai tugas akhir, itu Hana memang melakukan penelitian tentang energi hidrogen. Jadi apa yang membedakan antara Departemen Kimia S1 UI dengan yang lain? Memang mungkin lebih ke arah ke uniknya, kespesifikasian kita terhadap bidang energi, kesehatan lingkungan yang tadi. Nah, sekarang saya akan berlanjut ke Fenida nih sebagai mahasiswa aktif. Nah, kamu apa sih alasannya saat masuk ke Kimia UI ini? Oke, sebenarnya yang pertama tuh dulu pas aku masa sekolah, aku tuh enjoy banget Kak belajar kimia. Terus yang kedua, dulu tuh aku ngerasa kimia is part of our life. Kayak bener-bener every produk yang kita pakai, mungkin cewek-cewek nih suka make up, perfume, terus obat-obatan, makanan, sampai material juga, itu pasti di dalamnya ada kandungan kimianya gitu kan. Tapi dulu tuh aku mikir somehow orang tuh kalau dengar kata kimia, mereka tuh pasti mikirnya kayak, oh kimia nih bahaya nih, kimia nih bahan-bahan yang susah ya, bahan yang bahaya nih, jangan deket-deket. Padahal di produk kita sehari-hari, baju segala macamnya juga ada kimia. Jadi itu sih yang bikin aku kepo, yang bikin aku sebenarnya tertarik banget sama bidang kimia. Jadi gimana sih suatu reaksi bisa terjadi, gimana sih suatu produk yang kita pakai ini udah bisa tersebar di pasaran. Nah ternyata tuh ada peran kimianya di dalamnya, dan itu sih Kak yang bikin aku tertarik untuk join ke kimia. Iya. Wah, kamu sadar tentang kimia ini juga cukup dini ya Iya. gitu. Kalau misalnya kimia itu tuh dekat banget sama kehidupan kita semua gitu. Jadi apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita pakai sebenarnya ada bahan kimianya, dan sebenarnya nggak perlu ada ketakutan ya untuk menggunakan itu. Semoga kamu enjoy banget nih masuk di Kimia UI ini nih ya. Nah, terus kan kamu sekarang sudah masuk, ini adalah tahun ketiga. Masuk tahun ketiga. Kamu proses dari adaptasi dari awal masuk kuliah sampai sekarang tuh gimana? Bisa diceritain buat teman-teman. Sebenarnya dulu tuh aku dari SMA itu kan baru belajar kimia basic banget ya Kak, yang tadi Pak Rito juga jelasin. Nah sebenarnya transisinya tuh menurut aku di Kimia UI itu nggak langsung, karena yang Pak Rito tadi mention juga di semester 1, semester 2 kita tuh masih belajar basic kimia, cuman emang diperdalam. Jadi kita jadi tahu, yang kita pelajarin pas SMA tuh ternyata pas SMA tuh let's say kita cuma diajarin rumusnya kayak gini, kimia tuh kayak gini. Tapi pas di SMA kita belajar kenapa ya bisa kayak gitu. Nah di situ pas kuliah kita bener-bener jadi tahu detailnya, dan sekarang pas udah dari semester 3, dari semester 2, 3, 4, sekarang aku ke 5, itu aku jadi lebih tahu yang tadi Pak Riton juga mention kalau ternyata kimia tuh luas banget, ada kimia organik, anorganik, yang 5 bidang tadi. Jadi di situ sebenarnya transisinya kagetnya sebenarnya nggak begitu kaget, karena pelan-pelan sih menurutku, nggak yang langsung dikasih 5 kimia nih, nggak gitu, karena kita di awal masih belajar basicnya dulu, lama-lama diperdalam gitu sih Kak. Jadi transisinya masih nggak begitu kaget sih di aku. Oke, jadi begitu masuk ke Kimia UI ini kamu langsung diberi persiapan gitu ya dari prodi itu tentang mengenal semuanya sebelum akhirnya mengenal lebih dalam lagi, lebih mendasar lagi tentang setiap jenis dan setiap bidang dari kimia ini ya. Oke, jadi harusnya adaptasinya nggak gitu sulit ya gitu. Kira-kira kalau misalnya boleh tanya, apa sih yang paling membantu kamu saat adaptasi masuk di Kimia UI ini? Sebenarnya mungkin ini relevan juga sama teman-teman yang sekarang lagi belajar UTBK atau belajar untuk mandiri yang simak. Dulu tuh pas aku tuh belajar dari konsep ya, belajar dari basicnya dulu. Karena kalau misalkan kita cuman tahu cuman ngafalin, tapi kita nggak ngerti konsep, kita nggak ngerti basicnya, itu akan susah. Nah jadi dari awal tuh pas aku belajar kimia, aku tuh pasti start from the concept dulu. Di situ itu yang ngebantu aku banget, dan yang kedua juga cari lingkungan pertemanannya juga sih Kak. Jadi ketika kita nggak ngerti, atau mungkin ketika dosen ngejelasin nih, terus aku masih kayak, aduh kok nggak ngerti ya, kok bingung, dan aku belajar sendiri masih nggak ngerti, itu penting banget untuk punya teman yang bisa bantuin kita, yang bisa ngajarin kita, dan punya lingkungan yang supportive. Nah sekarang karena kita sudah bertanya tentang kehidupan perkuliahan, sekarang kita mau tanya ke alumninya nih, Hana di ruang daring, terima kasih. Nah saya mau nanya nih sebagai alumni, boleh nggak sih diceritakan sekarang kesibukan kamu gimana di kampus selama kamu belajar master ini? Sekarang kesibukan aku tuh lagi nyusun-nyusun buat tesis, buat persiapan buat lulus, terus masih penelitian, dan kayak ngerjain research dan project yang ada di sini sih gitu. Oke. Kalau gitu berarti di sana pembelajarannya benar-benar research based gitu ya? Iya, research based dan juga project based banget sih di sini, karena banyak banget institut dari KIS ini tuh kerjasama sama perusahaan-perusahaan di Korea, perusahaan-perusahaan lain. Jadi mereka ngasih suatu challenge
ke kita gitu untuk sesuatu target, untuk mencapai target itu. Jadi kita yang harus mikir, kita brainstorming sama anak-anak lab di sini sama advisor kita untuk gimana cara dapet target project itu sendiri sih. Jadi benar-benar research banget di sini. Nah, sekarang mau lagi tanya ke Mas Ridwan nih, Mas. Jadi mungkin kan kalau anak-anak di SMA tadi juga Venida sempat cerita juga, ini kalau misalnya anak SMA ngertinya kimia itu tuh kan belajar dengan rumus-rumus sama praktikum nih, Mas. Ya, siap. Ya kan, jadi kalau misalnya Mas bisa menjelaskan gitu bagaimana sih, Mas, kimia itu tuh sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, Mas? Siap, terima kasih Mbak Nedi. Jadi ya tadi seperti yang Venida informasikan bahwa sebenarnya seluruh hidup kita, kimia itu adalah micro scale dari hidup kita sebenarnya istilahnya. Jadi kalau kita telaah lagi, ini kita akan hidup di makro scale-nya. Tetapi kalau kita telaah kita ke dalam itu memang ada semua reaksi-reaksi kimia yang ada. Maksudnya gini, kalau misalkan dihubungkan dengan hidup di kehidupan kita, saat Mbak Nedi bertanya itu yang saya kepikiran itu hanya satu. Saya biasanya berhubungan dengan ikatan-ikatan kimia, belajar dengan ikatan kimia yang paling sering saya hubungkan pada saat perkuliahan adalah saya meminta mahasiswa apa yang kalian ketahui ketika ada kasus orang tidur di dalam mobil tiba-tiba meninggal seperti itu. Pertama karena ventilasi pembakaran itu pasti masuk ke dalam mobil. Yang kedua adalah pada saat pembakaran mobil kan tidak sempurna pembakaran, pasti ada pembakaran yang tidak sempurna, ada karbon monoksida di dalamnya. Jadi ketika karbon monoksida itu terhirup di dalam kita, padahal ada oksigen, ada karbon monoksida, tetapi kenapa tetap karbon monoksida yang lebih banyak ikatannya terserap. Jadi istilahnya ada kasus ketika keracunan di dalam mobil karena ada karbon monoksida, karena karbon monoksida ikatannya lebih kuat terhadap darah. Sehingga ketika CO itu terikat di dalam darah, oksigen nggak bisa terserap seperti itu. Jadi itu yang saya bicarakan. Sebenarnya di dalam hidup itu kimia semua, ada reaksi kimia. Dan itu yang kita pelajari di kimia. Jadi bukan hanya rumus-rumus. Praktikum itu penting karena dia motoric skill. Jadi ketika kita di teorinya kita dapatkan di kelas, kita ingin mempraktikkannya di laboratorium. Itu yang dilakukan di laboratorium. Jadi ya secara keseluruhan, jadi jangan berpikir kimia itu susah. Mungkin lebih enaknya gini, seperti Venida bilang, baju ini dibikinnya dari mana ya? Ditumbuhkan dulu rasa keingintahuan dulu seperti itu. Oh, ini dari kimia polyester. Reaksi esternya bersambung-sambung sehingga istilahnya kalau polyester gitu, itu ternyata kimia. Gimana caranya ya? Itu ada proses yang namanya polimerisasi. Dan itu memang diajari di kimia. Jadi memang ditumbuhkan dulu. Lebih enak sih, saya pengen tahu energi. Sekarang lagi global warming, peningkatan CO2, bagaimana ya caranya mencari energi yang ramah lingkungan. Nah itu di kimia juga ada seperti itu. Jadi kesehatan, lingkungan, energi kita membahas di setiap mata kuliah yang ada di S1 Kimia. Mungkin gimana sih Mas nih teman-teman yang mau masuk ke Kimia UI nih, apa saja sih Mas jalurnya untuk bisa masuk ke Kimia UI? Oh siap. Kalau untuk jalur masuk UI yang seperti dengan universitas yang lain, kita kan memang masuknya UTBK. Mohon maaf saya agak masih teringatnya. Zaman saya kan SMB, SPMB, UMPTN gitu ya. Jadi dengan istilah sekarang saya agak bingung. UTBK, jalur mandiri SIMAK UI, terus apa yang lagi? Oh jalur rapor, SNBP, betul. SNBP, UTBK, dan SIMAK UI. Memang jalur masuk Kimia UI memang sama seperti jalur masuk dari prodi-prodi lain sih, Mbak Nedi. Iya, kalau misalnya ketetatannya Mas, gimana sih Mas? Seberapa ketat sih Mas masuk ke Kimia? Untuk total masuk, kami punya kuota 140 mahasiswa, tetapi yang masuk itu bisa sampai 1.200. Maksudnya yang mendaftar ya 1.200. Jadi mungkin keketatannya sekitar 1:10 ya kali ya Mbak, kalau dihitung kayak gitu. Jadi dari 1.200 itu yang hanya diterima sekitaran 120 sampai 140. Mungkin saya langsung masuk ke Venida dulu nih Mas. Venida, saya mau tanya lagi nih tentang kehidupan
kuliah di UI, di Kimia UI ya, itu gimana sih pelajarannya dan bagaimana sih pengalaman kamu selama belajar di Kimia UI ini? Ada yang berkesan nggak kira-kira gitu? Oke, sebenarnya balik lagi tadi kata Pak Ridwan benar, kita yang namanya kimia kan pasti nggak jauh-jauh dari namanya eksperimen, namanya laboratorium ya Kak. Jadi sebenarnya kalau pelajaran di kimia itu gimana, kita di kelas itu belajar terkait teorinya, kita belajar konsepnya, dan di laboratorium kita bereksperimen. Jadi kita implementasiin teori-teori dan ilmu yang udah kita pelajarin nih di kelas itu di eksperimen itu. Jadi kalau ditanya apa yang paling berkesan, pasti proses pas eksperimennya gitu Kak. Karena kita bisa ngeliat nih, kalau ini dicampurin ini, warnanya tiba-tiba berubah gitu kan. Oh tiba-tiba ternyata laju reaksi dia lebih cepet ya dan lain sebagainya. Jadi di situ sih Kak, apa ya? Kalau mungkin kalau misalkan di jurusan lain kan kita nggak semua ya, tapi maksudnya ada beberapa yang kita cuma belajar teorinya aja, kita cuma belajar konsepnya aja, tapi nggak bisa implementasi langsung ilmunya. Jadi menurut aku itu sih kerennya kimia, karena kita punya banyak lab juga ya Pak kebetulan. Jadi kita langsung analisis pakai alat-alat yang keren juga, ada HPLC, ada AS juga. Itu kemarin kita bisa ngeliat nih, kalau misalkan sampel, kita persiapin sampel produk gitu ya, terus kita lakuin analisisnya tuh ternyata ada proses-prosesnya. Kita pengen tahu analisis ini tuh kandungan Fe-nya berapa sih dan lain sebagainya, itu pakai alat yang udah ada di lab kimia juga. Jadi di situ bisa ngeliat langsung sih kan di proses industri nanti tuh ke depannya pas udah lulus ternyata kayak gini yang alat-alatnya tuh keren-keren gitu. Jadi gitu sih yang paling seru tuh sebenarnya menganalisisnya itu di praktikum. Sekarang saya mau tanya lagi ke Hana nih di ruang Zoom nih, di ruang daring. Nah, kamu kan sekarang udah sedang belajar master nih di Korea. Nah, apa sih ilmu-ilmu yang kamu pelajari di Kimia UI yang sangat berguna untuk kamu selama kamu belajar di S2 ini? Banyak sih Kak, sebenarnya semuanya itu sangat amat berguna. Iya, terlebih lagi karena di S1 ini kan kita emang belajar teorinya juga, kita juga belajar apa tadi penelitian juga kan, kayak belajar praktikumnya gitu. Paling berguna, semuanya berguna. Cuman yang paling berguna menurut aku itu pas zaman-zaman penelitian, karena aku masuk kimia tahun 2019 yang dimana aku mungkin bisa dibilang aku ini juga termasuk angkatan COVID kali ya Kak kan. Karena begitu aku masuk terus tahun depannya udah mulai COVID, jadi aku agak minim buat nge-lab, buat research segala macam gitu. Nah, pas aku mulai semester akhir, pas penelitian ini, benar-benar kita tuh intens untuk penelitian, untuk nge-lab selama 6 bulan. Nah, selama penelitian itu tuh aku ngerasa um, pengalaman kimia aku tuh benar-benar improve banget gitu dari semester 1 ke semester terakhir ini. Karena waktu zaman penelitian aku juga banyak diskusi juga sama teman-teman penelitian, sama anak-anak kimia lain tentang diskusi tentang research kita gitu, kayak kenapa produk kita yang kita harapkan jadinya A, tapi ternyata itu tiba-tiba B gitu. Jadi kita banyak banyak diskusi, banyak baca paper, banyak banyak baca jurnal juga, dan ngelakuin penelitian yang benar-benar apa ya? Kita tuh harus tahu awalnya tuh dari A, kenapa tiba-tiba bisa jadi C gitu. Itu sih pengalaman yang sangat amat berharga. Nah, mungkin saya mau tanya ke Mas Ridwan nih, untuk prospek karir-karir untuk lulusan dari Kimia UI ini Mas, ya mungkin dicari juga ya dari teman-teman yang sedang menonton nih, apa saja sih Mas karirnya gitu, selain dari mungkin boleh dijelaskan tentang risetnya juga dan juga lainnya selain itu. Siap. Terima kasih Mbak Nedi. Jadi kalau di S1 Kimia itu memang kita akan setiap prodi pasti punya yang namanya capaian pembelajaran lulusan ya Mbak. Jadi nanti siswa SMA masuk ke kimia itu seharusnya dengan perkuliahan selama 4 tahun itu dia nanti akan dibekali dengan macam-macam teori dan praktik dan segala eksperimen, sehingga pada saat lulus dia sudah siap terap ke industri. Kalau untuk lulusan kami dari data-data itu ya memang disesuaikan dengan CPL yang tadi dan juga lebih ke arah ke expertise yang saya informasikan sebelumnya bahwa ke energi kesehatan lingkungan. Jadi memang rata-rata lulusan kami itu memang kalau di industri lebih ke arah memang industri kimia seperti itu. Contoh ada ya, karena tadi Hana merupakan salah satu mahasiswa
penelitian saya. Jadi kalau ada beberapa mahasiswa yang saya tahu adalah jika ada mahasiswa kami yang masuk ke PNG, dia lebih ke arah ke marketing karena dia lebih ke arah ke technical marketing. Mungkin dilihatnya marketing sebagai marketing penjualan, bukan seperti itu, karena PNG adalah barang-barang yang memang fast moving consumer good yang memang ada kimianya. Jadi tugasnya mahasiswa saya itu memang menjelaskan ke customer, ini produk kita seperti ini loh, kimianya seperti itu, memang dipakai. Jadi kalau di industri memang lebih ke arah FMCG, jadi fast moving consumer good. Ada yang memang di BASF, jadi top industri-industri besar di Indonesia seperti itu. Jadi memang lebih ke arah kimia. Walaupun memang ada yang setelah itu lebih ke arah ke jatuhnya lulus di perbankan juga memang ada, atau di asuransi seperti ada. Jadi kalau di industri seperti itu, di industri kimia, di industri makanan, fast moving consumer good, food and beverage itu juga ada. Tetapi ada juga selain untuk masuk ke industri, memang ada juga yang seperti Hana masuknya ke riset. Ada juga yang dia melanjutkan S2, S3, ada juga yang kerjanya di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, di lembaga-lembaga penelitian yang ada di Indonesia seperti itu. Biasanya lulusan-lulusan kami ke sana. Nah, untuk supaya mahasiswa kami itu terserapnya lebih banyak gitu ya. Jadi sebenarnya di program, mungkin di prodi yang lain juga ada program magang berdampak sekarang ya Mbak ya, di mana magang berdampak itu mahasiswa dibekali experience, pengalaman bagaimana dia bekerja di luar, di industri. Salah satunya kalau untuk magang dari universitas kita ada magang berdampak, tetapi di Departemen Kimia kita juga ada yang namanya magang mandiri, di mana kita punya kerjasama dengan industri. Jadi kita mengirimkan biasanya setiap semester itu 1-5 mahasiswa ke industri, ada namanya yang sangat dekat itu adalah PT Mowilex di Indonesia. Jadi PT Mowilex itu selalu meminta, kami butuh mahasiswa magang dong yang lebih ke arah R&D. Memang yang dia minta adalah background kimianya di polimer gitu. Jadi setelah magang, harapannya adalah mahasiswa sudah mengerti dan juga user sudah tahu, oh mahasiswa kimia oke nih pada saat magang. Jadi kemungkinan full time employment-nya itu bisa seperti itu. Jadi prodi S1 kimia ya berusaha seperti itu. Jadi setelah lulus mahasiswa nggak perlu nunggu lama setahun atau berapa. Kalau bisa setelah lulus atau maksimum 6 bulan semua yang lulus sudah diterima seperti itu. Jadi kita memang merancang di prodinya itu seperti itu supaya mahasiswa S1 kimia setelah lulus langsung diserap di industri seperti itu sih Mbak. Jadi industri FMCG, food and beverage, industri kimia, riset lembaga riset, dan juga rata-rata juga melanjutkan lagi S2 S3 ke luar negeri. Oke, nah sekarang nih Kak, saya akan bertanya lagi kembali ke Hana di ruang daring nih. Mau tanya nih sekarang, kamu saat sedang menjalankan program magister ini, apakah punya tantangan saat melakukan penelitian dan segala macamnya? Boleh disilakan diceritakan? Tantangannya sih banyak sih ya, karena aku juga tinggal di luar, jadi harus bisa survive sendiri gitu untuk kegiatan sehari-harinya, untuk makan, untuk belajar hidup sendiri lah ya di luar negeri gitu. Itu termasuk tantangan terbesar sih. Tapi untuk di research-nya, um, alhamdulillah sih nggak ada ya, kayak nggak terlalu banyak gitu, karena mungkin karena dulu background aku pas aku penelitian di kimia itu hampir sama kayak aku di sini gitu, cuman jadi aku ngerasa apa yang aku dapat pas aku kuliah ini tuh bisa aku lanjutin di magister ini, cuman bedanya tuh aku lebih fokus aja gitu kan. Paling kayak misalkan di S2 ini tuh instrumennya itu banyak banget, beragam banget gitu. Karena dibandingkan di Departemen Kimia, kita juga tadi tahu, Ferida udah jelasin ada PLC, ada AS juga gitu, ada GC segala macam. Nah di sini tuh
hampir sama, cuman ada beberapa instrumen yang dulu nggak ada gitu. Tapi walaupun nggak ada pun kita dulu pernah dijelasin juga secara teori sama dosen-dosen di Kimia UI. Jadi itu sih kita harus lebih apa ya, mengingat-ingat lagi waktu di teori gimana pas dijelasin dosen, terus pas di sini kita langsung terjun langsung untuk ngelola untuk make ya, instrumennya gitu. Untuk pakai instrumennya itu termasuk tantangannya sih sebenarnya karena beberapa instrumen kan mungkin sulit kali ya dari luar negeri harus diekspor, harus diimpor ke UI, ke kimia itu mungkin agak susah. Jadi em, walaupun kita cuma belajar dari teori dijelaskan sama dosen, tapi pas di sini agak sulit, cuman bisa lah masih ingat sedikit-sedikit gitu. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada 3 narasumber langsung nih sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab tentang kayak misal ada pesan atau tips nih untuk teman-teman SMK yang lagi sedang ada di studio dan juga sedang menonton dimanapun Anda berada. Kira-kira apakah ada pesan dan tips tersebut? Mungkin bisa dimulai dari Mas Ridwan, Mas. Siap, makasih Mbak Dedi. Kalau misalkan pesan-pesan untuk para siswa apa namanya siswa SMA yang mau memang ke kimia, ya mungkin prodi kimia itu senantiasa memperbaiki diri. Jadi supaya maksudnya jika ada siswa yang masuk ke prodi S1 kimia, setidaknya kalian akan dibekali untuk memang siap terjun ke industri atau ke riset ataupun ke entrepreneur. Memang sekarang kan lebih banyak ke entrepreneurship seperti itu. Tetapi ya memang untuk kita prodi itu memang fungsinya seperti itu, membekali mahasiswa untuk siap terap di industri. Jadi untuk siswa-siswa yang memang mau masuk ke kimia, ya menurut saya sih kimia enggak sehoror apa yang pernah kalian dengar gitu. Dan itu contohnya Fenida seneng banget yang namanya praktikum, atau ya mungkin di kelasnya banyak-banyak teori yang harus dipahami, bukan diingat tetapi dipahami ya Fenida jadi seperti itu. Tapi tidak sehoror itu. Dan saya lihat sih mahasiswa yang lulus dari prodi S1 juga kalau ditanya Fenida oke-oke aja sih gitu ya. Jadi ya mungkin di SMA kimia susah, nggak seperti itu sebenarnya. Jadi ya jika ingin lebih into depth into the kimia, ya kami siap untuk menerima kalian siswa-siswa SMA untuk membekali kalian supaya untuk siap terap ke industri, ya, seperti itu. Wah, luar biasa nih. Jadi nggak usah takut ya untuk kamu yang punya minat itu, kalau kamu misalnya punya ketertarikan dan punya curiosity tentang kimia UI, lanjutkan saja, pasti akan dibantu saat di kimia UI. Nanti kita belajar bareng semuanya sama teman-teman dan juga sama dosen yang pastinya akan membantu kamu nih selama kamu berkuliahan. Oke, boleh lanjutkan dari Fenida? Oke, mungkin untuk teman-teman SMA, karena aku juga dulu pernah sekolah ya, yang masih bingung nih, kira-kira mau jurusan mana ya? Nah, sebenarnya paling penting itu menurut aku lebih ke kenalin diri kalian dulu, kenalin diri kalian sendiri, kalian sukanya apa, enjoy-nya belajar apa. Tapi kalau kalian suka kimia, kalian curious tentang apa aja sih bahan-bahan yang kita pakai, produk-produk yang biasa kita pakai tuh ternyata ada kandungan kimianya, dan suka praktikum, menurut aku boleh banget join ke kimia, karena di sini di Kimia UI tentunya kita mempelajari hal-hal yang tadi, reaksi-reaksi yang terjadinya juga. Dan sebenarnya menurut aku kimia itu lebih ke belajar ilmu fundamental tapi aplikatif di segala bidang gitu, di segala industri. Jadi menurut aku boleh banget, tapi yang paling penting juga tetap kenalin diri kalian juga, gitu sih Kak. Luar biasa tuh, langsung dari kakak kelasnya nih, ditunggu kamu nih yang punya minat di Kimia UI. Nanti ada Kak Fenida dan teman-temannya kakak-kakak lainnya yang bakal juga bantu kamu untuk beradaptasi masuk ke Kimia UI nih. Makasih nih Fenida. Oke, langsung mungkin dari Hana silahkan, ada pesan dan tips gitu untuk teman-teman SMA. Kurang lebih sama sih kayak Fenida, kalian harus tahu dulu kira-kira tuh kalian enjoy untuk belajar di bidang apa gitu. Kalian kira-kira tuh materi apa yang bikin kalian tuh sangat amat mau banget tuh ngulik di jurusan itu gitu. Kalau misalkan kalian emang sangat amat pengen tahu, pengen kenal lebih dekat sama kimia itu, menurut aku boleh banget join kimia karena
bukan cuman belajar rumus atau juga teori-teori yang kalian takutin pas SMA, tapi kimia di sini tuh kita luas banget, bisa belajar tentang energi juga, tentang kalau kalian curious tentang bagaimana cara menurunkan polusi atau tentang carbon global emission yang sekarang lagi happening banget masalahnya, itu bisa banget join di kimia karena kita juga belajar tentang itu gitu. Dan kalau misalkan kalian juga tertarik buat S2 atau untuk lanjut studi untuk misalkan hidup di luar negeri gitu, pengen tinggal di luar negeri, juga banyak banget alumni-alumni kimia UI itu yang kebetulan lagi lanjut studi juga kerja maupun hidup di luar negeri. Jadi kalian masuk kimia UI, kalian juga bisa bangun network di sini gitu, karena alumni-alumninya juga banyak dan juga keren-keren banget sih. Terima kasih atas pesan dan tipsnya untuk para narasumber. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih dari teman-teman yang sudah hadir di studio. Silakan yang mau bertanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arin dari SMK BOA 1 Bogor. Saya ingin bertanya kepada Kak Fenida. Bagaimana Kakak mengatasi kesulitan ketika belajar di Kimia UI? Lalu, saya juga ingin bertanya kepada Kak Hana. Kakak kan sudah ada pengalaman belajar di negara lain nih ya. Apa yang membedakan pelajaran Kimia UI dan di Korea? Apa kesulitan Kakak juga saat belajar di sana? Terima kasih. Silakan untuk sekarang Fenida. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi sebenarnya lebih ke strugglingnya gimana ya cara ngatasinnya. Sebenarnya pasti ada momennya sih ketika kita kuliah, kita belajar pelajarannya mata kuliahnya makin susah nih. Terus udah kayaknya nurunin rumus ya Pak ya, nurunin rumus banyak banget. Agaknya susah gitu ya. Tapi kalau misalnya dari aku sendiri, sebenarnya yang pertama tuh kalau bisa setiap ada waktu luang coba belajar, coba perdalami yang di mata kuliah itu makin susah. Terus yang kedua menurut aku pas kuliah itu, pas jam kuliahnya tuh kalau bisa di kelas tuh bener-bener perhatiin. Jadi kalau aku tuh sebenarnya anaknya kalau di kelas tuh kalau bisa perhatiin. Jadi di luar kelas tuh at least udah ngerti konsep-konsep dasarnya. Jadi tinggal review aja pas di rumah. Sama yang tadi yang aku bilang juga, yang ketiga tuh paling penting sebenarnya lingkungan. Cari pertemanan yang emang sehat, pertemanan yang emang bisa ngebantuin kamu juga kalau misalnya lagi susah, kalau lagi bingung. Itu cari pertemanan yang sangat penting dan sangat sehat. Karena itu penting banget sih. Jadi itu sih yang pertama, intinya di kelas perhatiin, bener-bener perhatiin. Kedua review kalau ada waktu luang, dan yang ketiga cari lingkungan yang emang sehat, yang mau ngebantu satu sama lain. Nah, silakan sekarang boleh ke kesempatan untuk Hana menjawab. Oke, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Buat perbedaan dari selama aku belajar di Indonesia sama di Korea khususnya, itu di sini tuh dosennya menerapkan, hampir semua orang-orangnya itu menerapkan pali-pali culture. Kalau misalkan kalian tahu bahasa Korea, pali-pali itu bahasa Korea yang artinya itu cepet. Jadi dosen maupun orang-orang di sini tuh sangat amat mengharapkan progres yang sangat amat cepat gitu. Jadi mereka ngejelasin pun kayak dari A sampai Z itu kayak mungkin cepet banget. Mungkin kalau di Indonesia mungkin itu butuh 3 bulan, tapi mereka tuh pengennya cuma 1,5 bulan atau cuma 1 bulan gitu. Jadi itu yang sangat amat beda, yang bikin kita tuh lebih effort lagi, lebih apa ya, butuh banyak-banyak baca. Bener kata Fenida tadi, kita butuh banget review. Itu sih sebenarnya yang paling beda di sini. Dan menerapkan perfeksionis juga sih. Sebenarnya di semua negara juga perfeksionis. Cuman di sini tuh mereka sangat-sangat attention to detail. Jadi makanya itu bagus juga sih untuk kita. Jadi kita lebih tahu, lebih paham sampai ke ujung-ujungnya banget itu alasan kenapa penelitian kita tuh jadi seperti ini. Kayak gitu sih. Itu bedanya. Dan challenge-nya mungkin lebih ke di sini pakai bahasa Inggris ya alhamdulillahnya, cuman kadang ada logat Koreanya. Jadi kalian kalau misalkan kalian harus bayangin, jadi kayak nonton drama, tapi kalau orang-orang di K-drama tapi mereka ngomong bahasa Inggris mungkin agak kayak gitu. Jadi kita butuh effort lagi untuk ngerti gitu sih. Itu sih sebenarnya.
Oke, sempet denger nih pali-pali culture Hana gitu. Jadi ternyata nggak cuma di dunia kerja aja ya, tapi ternyata di dunia riset dan dunia kuliah juga ada ya gitu. Nah, kita sudah masuk ke penghujung acara dan penghujung untuk episode Jelajah Prodi kali ini. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir di studio dan juga di ruang daring nih. Terima kasih kepada Mas Muhammad Ridwan PhD sebagai Ketua Program Studi S1 Kimia UI. Terima kasih atas Terima kasih, Mbak waktunya. Dan juga terima kasih kepada Fenida Ramadhani sebagai mahasiswa aktif angkatan 2023. Ya, Terima kasih terima sudah kasih, Kak. datang. Dan juga terima kasih kepada Hana Rufaida dari kalangan alumni Kimia UI yang saat ini sedang menempuh pendidikan master di Korea Institute of Science. Terima kasih sudah datang dan juga sudah berbagi. Terima Terima kasih kasih, Hana. Kak. Oke, terima kasih untuk semuanya sudah menonton di episode kali ini dan jangan lupa untuk subscribe ke kanal YouTube Jelajah Prodi UI karena setiap hari Jumat jam 7 malam akan ada episode baru nih dari kita untuk kamu mengenal berbagai program studi di Universitas Indonesia. Terima kasih, saya Nedi Laksmita. Sampai jumpa lagi.